Hai guys, welcome to Rewatch. Sebuah kisah yang dibuka di wilayah Lonpur, tepatnya pada tahun 1993. Terlihatlah dua orang petugas yang kala itu sedang berjaga, di mana salah satu di antara mereka beranjak masuk ke dalam hutan untuk membuang air seninya. Dan di momen tersebutlah, dia pun merasa sangat terkejut, karena dirinya telah mendapati adanya jasad seorang pria yang tergeletak tepat di hadapannya. Nah, mau tahu gak? Serunya cerita dari series ini, jadi gak perlu berlama-lama lagi bareng gue Yusna, and let's talk about this. Dua 12 jam sebelum diketemukannya jasad tersebut, cerita ini pun dibuka di sebuah kedai bernama Casablanca, di mana pada saat itu ada seorang pria dengan koper di tangannya terlihat masuk ke dalam kedai, yang mana hal itu bersama dengan terlihatnya salah satu pelanggan yang tengah tersedak dengan makanan yang disajikan, sehingga dengan cepat pria pembawa koper itu pun langsung memberikan bantuan kepadanya. Dan setelah berhasil membantu pelanggan itu, si pemilik kedai malah melontarkan makian karena telah membuat lantai di sana menjadi kotor. Sehingga pria yang bernama Jayafrat ini pun berupaya menjelaskan jika dirinya hanya ingin memberikan bantuan. Dan ternyata, makian yang dilontarkan itu hanyalah sebuah lelucon belaka, sebab si pemilik kedai yang bernama Henry sudah mengetahui jika Jayafrat adalah salah satu tamunya yang datang ke sana untuk menyewa kamar. So what brings you here? मैं नीचे रहती हूँ और तुम्हारा कमरा ऊपर होगा. Namun ketika ingin membuka kamar yang diperuntukkan bagi Jayafrat, pintu kamarnya malah terkunci, sehingga Henry langsung memberikan perintah kepada pembantunya yang bernama Pintu agar segera mengambil kuncinya yang ada dengan Sekar, sebab Sekar yang juga merupakan penyewa di sana diketahui telah membawa kunci kamar tersebut. Dan karena tidak ingin merasa bosan bila ditinggal seorang diri, Jayafrat pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Pintu mencari keberadaan Sekar, di mana setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka pun memutuskan menggunakan transportasi beca agar tidak merasa lelah. Kemudian menurut penjelasan Pintu, Sekar ini merupakan pria yang bekerja menjadi seorang pengajar di sana, serta juga dikenal memiliki ilmu hitam yang dapat membuat orang terpesona dengannya. Lalu setelah si supir beca membunyikan suara bel pada becanya, dia pun seketika menghentikan lajunya tepat di tengah pasar hanya untuk merampas seekor kambing yang kala itu ingin dijual oleh seorang pencuri. Sehingga setelah berhasil merebut kambingnya, barulah diketahui jika supir beca ini adalah Sekar. Dan dia sengaja menyamar karena ingin membantu si pemilik beca yang bernama Gangu untuk mencari keberadaan kambingnya yang telah dicuri. Di mana menurut penjelasan Sekar, dia dapat mendeteksi kambing milik Gangu hanya dengan menggunakan bel becanya. Sebab dari yang dia ketahui, kambing milik Gangu akan selalu datang jika Gangu membunyikan bel untuk memberikan makanan kepada kambingnya. Oleh sebab itulah, tepat ketika mereka melintasi kawanan kambing, Sekar dengan sengaja membunyikan belnya, sehingga dari sekian banyaknya kambing di sana, dia pun melihat hanya ada satu ekor kambing yang menoleh ke arahnya. Dan meski pada saat itu dia terkejut melihat sosok Jayafrat, namun dia sudah mengetahui jika Jayafrat adalah penyewa baru yang akan menjadi teman sekamarnya. Bahkan, dia juga tahu jika Jayafrat ini merupakan pensiunan dokter tentara yang baru saja memberikan bantuan kepada pelanggan yang telah tersedak makanan. Di mana hal itu dapat dia ketahui, sebab pertama, dia telah datang bersama dengan Pintu, yang berarti jika Jayafrat pernah datang ke kafe Henry. Dan mengingat jika hari itu adalah hari di mana orang menerima gaji, maka Montu yang sering tersedak makanan akan datang ke kafe untuk berpesta dari pagi. Sehingga dia yakin jika Montu akan muntah dan Jayafrat akan memberikan bantuan kepadanya. Dan itu terlihat dari sisa muntahan Montu yang terdapat di lengan baju Jayafrat. Lalu guys, setelah memberikan kambingnya kepada Gangu, Sekar juga menjelaskan dari mana dia mengetahui jika Jayafrat pernah menjadi dokter tentara, di mana itu terlihat dari luka tembak yang terdapat di lehernya, serta postur tubuh gemuk Jayafrat karena telah meninggalkan militer. Namun Jayafrat selalu menjaga kerapian pada sepatunya yang menandakan bahwa dia adalah seorang tentara. Dan melihat kemampuan analisa yang dimiliki oleh Sekar, Jayafrat pun merasa sangat terpukau. It's elementary. Lanjut cerita, setibanya mereka di rumah, Henry yang telah mengetahui jika Jayafrat akan mencoba tinggal selama 1 minggu di sana, dia pun langsung memperingati Sekar untuk tidak mengganggu kenyamanan Jayafrat. Karena jika Sekar hingga membuat Jayafrat pergi akibat ulahnya, maka dialah yang harus membayar 2 kali lipat sewa kamarnya. Sehingga Jayafrat pun mulai menyadari jika Sekar ini kerap membuat para penyewa merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Kemudian di malam harinya apa yang dimaksudkan oleh Henry pun akhirnya terbukti, sebab dikala Jayafrat baru saja ingin memejamkan matanya, Sekar malah membuat kebisingan dengan menciptakan lantunan nada menggunakan alat musik dawai yaitu sitar. Dan bersamaan akan hal itu terlihatlah seorang pria yang menghentikan sepeda motornya, di mana pria ini adalah korban pembunuhan yang jasadnya telah kita saksikan di awal film ini dibuka. Hingga di keesokan harinya setelah mendengar adanya suara langkah kaki yang datang mendekat,
Sekar yang masih memejamkan matanya pun menjelaskan jika yang datang adalah seorang inspektur bernama Laha. Dan dia dapat mengetahuinya dari sepatu baru yang Laha kenakan. Bahkan, jika didengar dari semangat langkah kaki Laha, Sekar berasumsi bahwa Laha mempunyai berita yang besar. Oleh sebab itulah tepat ketika Laha muncul, dia pun langsung bertanya kenapa Laha tidak membawa apapun di kasus pembunuhan pertama yang ingin dia selidiki. Dan mendengar ucapan tersebut, Laha maupun Jayafrat pun merasa sangat terkejut. Bahkan keterkejutan mereka semakin bertambah ketika Sekar menjelaskan tentang penyakit yang diderita oleh Laha, yang membuat Laha akan menghabiskan banyak waktu di pagi hari sebelum dirinya beraktivitas. Sehingga kehadiran Laha saat ini, yang tidak seperti biasanya, semakin memvalidasi keyakinan Sekar jika ada sesuatu hal yang besar yang sedang terjadi. Namun terlepas dari apa yang Sekar katakan, Laha pun mencoba memohon kepada Sekar agar dia bersedia membantunya menyelesaikan kasus ini. Dan karena Laha sangat membutuhkan dirinya, Sekar yang bersedia akhirnya mengajak Jayafrat untuk ikut bersama dengan mereka, sebab Sekar yakin jika Jayafrat bisa sangat membantu mengingat kalau dia merupakan seorang dokter. Kemudian sesampainya mereka di tempat kejadian perkara, Sekar pun menjelaskan perihal bagaimana tersangka membawa jasad tersebut masuk ke dalam hutan, yaitu dengan berjalan kaki. Dan dilihat dari kondisinya, dia yakin jika kematian korban disebabkan oleh keracunan. Namun mengingat jika malam tadi, Menteri Dalam Negeri melintas melalui kota, Laha merasa heran akan bagaimana tersangka bisa membawa korban tersebut. Sebab dia yakin jika tak akan ada satupun kendaraan yang mendapatkan izin untuk melintas di jalur itu selain kendaraan darurat. Dan ketika melihat adanya tanda huruf U di lengan korban, Laha mulai berasumsi jika huruf tersebut adalah inisial dari nama tersangkanya. Tetapi tanpa menjawab perkataan Laha, Sekar malah meminta pendapat Jayafrat dengan meminta dia untuk melihat kondisi korban. Sehingga setelah Jayafrat meyakini jika barbiturat adalah obat yang digunakan tersangka, Sekar pun memastikan jika tanda U yang dibuat oleh tersangka hanya sebuah gertakan semata. Karena racun yang digunakan untuk membunuh korbannya berawalan dari huruf J. Dan huruf U yang dibuat tersangka adalah sebuah metode medis untuk mengalihkan penyelidikan. Tak lama kemudian Sekar pun menemukan adanya bukti lain, yaitu sebuah dompet yang dia yakini itu adalah milik korban. Bahkan Sekar juga yakin jika korban merupakan seorang kasir, di mana itu terlihat dari isi dompet serta kulit jari korban yang kerap digunakan untuk menghitung uang dan juga bekas tinta stempel yang terdapat di sisi tangannya. Lanjut cerita ketika Sekar sedang mengajari murid-muridnya, Laha pun kembali datang menghampirinya untuk menjelaskan jika asumsi Sekar tentang profesi korban tidaklah salah. Namun perihal kematian korban bukanlah diakibatkan oleh pembunuhan, melainkan aksi bunuh diri akibat rasa sakit karena telah diselingkuhi oleh sang kekasih. Bahkan setelah mengetahui jika nama kekasih korban berawalan dari huruf U, Laha yakin jika ini adalah kasus bunuh diri dan dia akan segera menutup kasusnya. Singkat cerita, di saat sedang bersama dengan Jayafrat, tiba-tiba saja Sekar memberikannya sebuah buku herbal dan meminta dia untuk mencari tahu ramuan mana yang digunakan dalam membuat racun. Sebab Sekar meyakini jika tak lama lagi, para polisi akan kembali menemukan mayat yang lainnya. Di malam harinya di suasana kota yang begitu sunyi, Sekar pun kembali melantunkan irama dengan nada sitar miliknya, di mana aktivitasnya tersebut bersama dengan diperlihatkannya seorang gadis yang dihadang oleh sebuah mobil dan menjadikannya sebuah pertanda jika ini adalah aksi pembunuhan yang berikutnya. Hingga di pagi harinya bersama dengan datangnya Laha menghampiri Sekar, sebuah kabar berita pun tersiar tentang adanya penemuan mayat yang kedua, di mana kabar tersebut mampu membuat masyarakat Lonpur menjadi sangat cemas, mengingat jika aksi pembunuhan seperti ini baru terjadi di sana setelah 15 tahun lamanya. Kemudian ketika Sekar sudah berada di tempat kejadian perkara, mereka pun kembali mendapati adanya tanda huruf U di lengan korbannya, serta juga sisa racun di bagian mulutnya. Dan setelah mendapatkan informasi dari tim forensik, jika racun yang digunakan adalah kolkisin, Sekar meminta kepada Laha untuk mencari informasi dari kasus keracunan yang pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Lalu setelah melihat adanya bekas jejak ban dan juga 2 buah lubang, Sekar pun menjelaskan jika ini adalah modus operandi dari tersangka yang juga menjadikan tapal kuda sebagai jimat keberuntungannya. Kemudian bersama dengan rasa nyeri di perut yang Sekar alami, dia pun mendapatkan adanya 1 buah bukti berupa dompet. Dan karena rasa sakit yang Sekar alami belum juga pulih, Henry pun bermaksud ingin membuatkan ramuan untuk Sekar. Tetapi tak lama Henry pergi, Sekar malah memerintahkan pintu untuk membawakan dirinya sekotak bubuk cabai karena dia tidak bisa menikmati makanan tanpa adanya rasa pedas. Dan bersama dengan upaya Jayafrat melarang Sekar melakukan hal itu, Laha pun muncul untuk memberikan informasi jika dia telah menemukan adanya 3 kasus keracunan kolkisin di sebuah panti jompo. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, Sekar meminta kepada Jayafrat untuk menemani Laha pergi ke sana karena Sekar khawatir jika Laha tidak bisa menanganinya seorang diri. Lalu bersama dengan beranjaknya Laha dan Jayafrat ke Pati Jompo,
Sekar pun memilih untuk pergi dengan rasa sakit yang semakin menyiksa dirinya. Dan di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh Laha, Sekar kini terlihat semakin tidak berdaya dan memutuskan untuk merebahkan dirinya di sebuah warung kelontong. Sementara karena ada seorang petugas panti yang terlihat melarikan diri ketika Jayafrat menatapnya, dengan cepat dia menginformasikan Laha agar mereka dapat segera menangkapnya. Dan ketika pria tersebut tertangkap, Sekar yang nampak semakin parah dengan rasa sakitnya, dia pun akhirnya dibawa oleh sebuah mobil ambulans yang datang untuk menjemputnya. Sedangkan sesuai keinginan Laha, petugas panti tersebut mulai menjelaskan jika dahulu ada salah satu rekannya yang pernah bekerja di sana ketika 3 kasus keracunan itu terjadi. Namun saat ini rekannya tersebut telah berhenti dan kabarnya dia telah menjadi supir ambulans pribadi. Dan orang yang dia maksud bernama Debut yang kini telah membawa Sekar dengan ambulans miliknya. Dan karena pada saat itu, pintu belakang ambulans Debut terbuka, dia pun memutuskan berhenti terlebih dahulu untuk bisa menutup pintunya. Namun di sini dia malah dibuat heran bahkan hingga terkejut ketika melihat sosok Sekar yang sudah berada di kursi bagian depan. Kemudian ketika Sekar mengungkapkan kalau dirinya hanya berpura-pura sakit, serta juga menunjukkan ramuan kolkisin kepada Debut, sambil tersenyum Debut pun bertanya akan bagaimana Sekar mengetahui tentang aksinya. Sehingga sambil mengingat ucapan Laha, Sekar pun menjelaskan jika kendaraan darurat yang dimaksud oleh Laha salah satunya adalah mobil ambulans, karena hanya mobil ambulanslah yang menyediakan pisau bedah, mengingat jika pisau tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengukir huruf U pada tubuh korban. Gak hanya itu saja, Sekar juga mengatakan bahwa dirinya telah menemukan jejak ban mobil Debut yang terdapat di TKP yang kedua, bersama dengan adanya bekas tandu pasien yang membuat Sekar semakin yakin jika ambulanslah mobil yang digunakan oleh pelaku. Namun alasan kenapa dia tidak menemukan lubang yang sama di TKP korban pertama, Sekar yakin jika hal itu disebabkan karena tempat tersebut telah dipenuhi oleh dedaunan. Dan karena adanya tapal kuda yang terpasang di mobil Debut, keyakinan Sekar pun kian semakin bertambah sebab huruf U yang telah Debut ukir di lengan korbannya adalah tanda tangan yang Debut yakini sebagai simbol keberuntungan. Namun karena Sekar berasumsi jika Debut melakukan hal ini hanya demi uang, Debut pun langsung membantahnya, di mana dia berkata bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk kesenangan. Sebab dahulu dia sering sekali bertaruh di setiap permainan, bahkan termasuk takdir pasien yang dia jadikan taruhan. Dan karena pada saat itu dia kalah karena pasien yang dia asumsikan akan tewas, tetapi malah selamat dari kondisi kritisnya, dia pun memutuskan untuk membunuh para pasien agar dia bisa meraih kemenangan. Sehingga dari kesenangannya dalam bertaruh, dia pun mulai memburu para korban untuk bermain dengannya, dan melakukan taruhan dengan menawarkan 2 buah pil kepada mereka semua. Di mana jika ada dari mereka yang menolak permainan itu, maka dengan sangat terpaksa, Debut akan memberikannya suntikan. Dan efek dari suntikannya adalah membuat si korban menjadi lupa. Maka di kesempatan itulah Debut akan mengambil uang mereka tanpa harus melakukan permainan. Dan setelah mendengar pengakuan Debut, Sekar pun langsung meminta kepadanya untuk membawa mereka pergi ke kantor polisi. Tetapi sebelum Debut mengikuti keinginannya, maka Sekar harus bersedia melakukan permainan dengannya, yaitu meminum salah satu obat yang berada di tangannya. Di mana jika Sekar selamat, maka dia akan mengikuti keinginan Sekar. Namun jika Sekar gagal, maka Sekar harus menerima kematiannya. Kemudian setelah Sekar menelan salah satu pil yang Debut sediakan, dia pun akhirnya mulai kehilangan kesadarannya. Sampai di keesokan harinya, dikala Laha dan juga Jayafrat sedang mencari ambulans milik tersangka, seketika mereka pun dikejutkan dengan adanya ambulans milik Debut yang hampir bertabrakan dengan mereka. Bahkan, mereka kembali dibuat terkejut di saat mereka mengetahui jika yang mengendarai ambulans tersebut adalah Sekar. Gak hanya itu saja, Sekar juga berkata kepada mereka jika dia telah mendapatkan pembunuh yang mereka cari, yaitu Debut, yang kini sudah dalam kondisi tidak berdaya. Di mana itu bisa terjadi karena malam tadi, Sekar hanya berpura-pura saja sehingga di kesempatan tersebutlah dia dapat menyerang Debut menggunakan bubuk cabai yang dia dapatkan dari pintu. Dan mengingat jika Sekar telah berkontribusi lebih dalam menangkap Debut, Jayafrat pun bertanya kenapa dia memberikan semua penghargaannya kepada Laha, sehingga Sekar langsung menjelaskan jika dia sengaja melakukan hal itu agar dia bisa mendapatkan banyak uang dari Laha, karena Laha akan memberikan dirinya lebih banyak kasus lagi. Sementara perihal bagaimana Sekar bisa selamat dari pil yang diberikan, dia pun menjelaskan bahwa pil kolkisin akan lebih padat karena pil tersebut terdapat serbuk di dalamnya. Oleh sebab itulah, dia pun memberikan sedikit angin dari mulutnya agar dia bisa mengetahui pil mana yang tidak memiliki serbuk. Dan meskipun Sekar sudah mengetahuinya, namun dia memilih untuk mengambil yang beracun agar Debut tidak mencurigainya. Sehingga dengan berpura-pura menelannya, dia pun dapat melancarkan serangan terhadap Debut. Kemudian di lain sisi, tepatnya di sebuah wilayah yang berada di Thailand, terdapatlah sekelompok laskar, di mana dalam organisasi tersebut, ada salah satu dari mereka yang sedang mencetak sebuah artikel yang terdapat foto Sekar bersama dengan Jayafrat.
Di keesokan harinya, karena Jayafrat telah memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi, dia pun memiliki ide untuk menjalankan bisnis bersama dengan Sekar dan juga Henry, yaitu memanfaatkan bakat Sekar dengan membuka agen detektif di sana agar mereka bisa menghasilkan banyak uang. Dan meski awalnya Sekar menolak saran tersebut, namun karena Henry memaksa, dia pun akhirnya bersedia melakukannya. Sehingga dengan adanya keputusan itu, mereka pun akhirnya mulai membuka jasa detektif dan memberikan pelayanan dengan menyelesaikan berbagai macam kasus, di mana hal tersebut membuat mereka akhirnya berhasil meraih banyak uang. Bahkan kepada Laha mereka juga tidak segan memungut biaya di saat dia meminta bantuannya. Di malam harinya bersama dengan lantunan irama sitar yang kembali diciptakan oleh Sekar, terlihat dua orang pria yaitu Goswami dan juga Chatterjee yang pada saat itu sedang membicarakan seorang pria bernama Das. Di mana dalam perbincangan tersebut, mereka berdua seolah seperti mengejek Das karena Das diketahui sulit untuk mendapatkan pendamping hidup. Hingga di keesokan harinya Das sendiri pun terlihat datang menemui Sekar, di mana Das ini merupakan pria yang selalu berusaha mencari jodoh dengan rutin melingkari berbagai macam iklan pernikahan yang terdapat di setiap surat kabar. Di mana menurut penjelasan Das, alih-alih mencari wanita yang baik, dirinya malah mendapatkan sebuah brosur yang terdapat di salah satu surat kabar. Dan brosur tersebut ternyata merupakan sebuah iklan untuk mencari pengantin pria, sehingga membuat dirinya menjadi bersemangat. Bahkan semangatnya kian semakin bertambah dikala dia menyadari jika kriteria pria yang tertulis pada iklan tersebut terdapat pada dirinya. Oleh sebab itulah dia pun menemui ayah dari gadis itu yang bernama Sanyal untuk mengkonfirmasi perihal iklan yang dia pasang. Di mana ketika mereka sudah bertemu, Sanyal yang merasa terkejut karena semua kriteria yang dia inginkan ada pada diri Das. Dia pun langsung memberikan foto putrinya yang bernama Menaka. Namun karena Menaka merupakan seorang petugas kehutanan, Sanyal pun mengatakan bahwa putrinya sangat menginginkan pasangan yang dapat bertahan hidup di dalam hutan selama 30 hari. Dan jika Das berhasil melakukannya, maka di hari ke-31, Das akan bisa menikah dengan putrinya. Sehingga dengan adanya pernyataan itu, Das pun akhirnya rela melepaskan semua kehidupannya, kemudian tinggal di dalam hutan selama 1 bulan penuh. Di mana selama dia menjalani kehidupannya di dalam hutan, Sanyal selalu datang memberikannya tugas, dan Das akan berupaya untuk menyelesaikan tugas tersebut di setiap harinya. Namun karena hari ini, yang merupakan hari ke-20 dia tinggal di dalam hutan, dia pun mulai merasa khawatir sebab Sanyal tidak datang menemuinya. Sehingga dengan begitulah dia pun memutuskan untuk bertanya kepada petugas kehutanan. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari petugas kehutanan, Das akhirnya mulai mengetahui jika tak ada satupun petugas yang bernama Menaka. Bahkan, tak ada pula yang mengenal akan siapa Sanyal ini. Oleh sebab itulah dia pun meminta kepada Sekar untuk membantunya mencari keberadaan Sanyal. Dan karena Sekar merasa kasihan dengan Das, dia pun meminta kepada Jayafrat untuk tidak memungut biaya kepada Das. Sehingga dengan adanya keputusan tersebut, terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, sampai akhirnya Sekar memutuskan untuk menutup bisnis mereka. Lalu setelah melakukan investigasi di dalam hutan, tepatnya di tempat Das menjalani kehidupannya, Sekar pun berhasil menemukan adanya sebuah foto di sana. Sementara itu terlihat pintu yang datang menghampiri Jayafrat untuk meminta bantuannya agar dia bersedia melerai perkelahian yang terjadi antara Das dengan Botnat yang merupakan sepupunya. Di mana perkelahian tersebut terjadi karena Botnat telah membangun pagar di depan rumah Das sehingga membuat beberapa meter tanah milik Das termakan oleh pagarnya. Dan karena Jayafrat sempat terkena pukulan di saat sedang melerai perkelahian mereka, dengan sangat terpaksa dia pun melayangkan pukulannya kepada mereka berdua. Beberapa saat kemudian di saat Jayafrat ingin makan siang, Sekar pun datang menghampirinya untuk memberikan foto Menaka yang dia temukan di dalam hutan. Dan karena foto gadis tersebut terlihat sangat cantik, Sekar yakin jika Das telah tertipu. Namun karena melihat wajah Jayafrat yang nampak begitu lusuh, Sekar pun akhirnya memberikannya sebuah kunci sambil mengatakan jika mereka akan kembali melanjutkan bisnis detektif mereka. Dan dengan adanya pernyataan itu, Jayafrat pun merasa sangat senang. Sehingga dengan begitulah dia pun akhirnya mengatakan asumsi yang dia miliki dengan berkata bahwa tindakan Sanyal hanyalah perintah yang diberikan oleh Botnat. Dan tujuan Botnat melakukan hal tersebut agar Sanyal dapat mengirim Das pergi ke hutan sehingga dia bisa dengan mudah mengambil sebagian tanah warisan dari kakeknya dengan membangun pagar di saat Das tidak berada di rumahnya. Namun karena motif seperti itu tidak terlalu masuk akal, Sekar pun mengabaikan asumsinya dengan beranjak masuk ke dalam kedai milik Henry. Lalu ketika Laha mengetahui bahwa mereka berdua sedang menyelidiki kasus milik Das, dia pun langsung mengutarakan kekecewaannya dengan berkata jika Sekar telah menjadi orang yang kapitalis karena bersedia memberikan bantuan kepada pria gaduh seperti Das. Di mana menurut penjelasan Laha, Das ini selalu mengganggu ketenangan para wanita, di mana salah satunya adalah seorang gadis bernama Urmila yang bekerja di toko milik Goswami. Dan Laha bisa berkata seperti itu sebab Urmila sempat mengajukan laporan kepadanya terkait tindakan Das yang telah membuat keributan dengan memaksa Urmila untuk menikah dengannya. Sehingga setelah mendengar pernyataan tersebut,
Sekar memutuskan untuk datang menghampiri Urmila, dan tujuannya itu pun langsung didukung oleh Henry sehingga membuat Sekar merasa sangat bingung. Hingga setibanya Sekar di sana terlihatlah Goswami yang kala itu sedang memerintahkan anak buahnya untuk memberikan obat kepada pamannya yang bernama Abra. Sementara setelah melihat sosok Sekar yang datang untuk mencari dirinya, dia pun langsung bergegas pergi seolah takut dengan kehadiran Sekar. Kemudian ketika Sekar berhasil mengejarnya, barulah diketahui alasan kenapa Urmila melarikan diri, yaitu karena dirinya tidak ingin menikah dengan Sekar. Dan dia berspekulasi seperti itu sebab Henry selalu datang menemui dirinya dengan membawa lamaran pernikahan untuk Sekar. Namun meski terkejut mengetahuinya, tetapi Sekar mencoba mengalihkan permasalahan itu dengan menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana bukanlah untuk menikah dengan Urmila. Dan karena pada saat itu Jayavrat malah mengajukan tuduhan kepada Urmila dengan berasumsi jika dialah orang yang mengirim sinyal kepada Das, Sekar yang jengkel akhirnya membiarkan Urmila pergi dari sana. Kemudian di tengah perjalanan, Sekar pun akhirnya meminta kepada Jayavrat agar menemui Das terlebih dahulu untuk mencari tahu perihal berapa banyak orang yang telah memiliki masalah dengan Das. Sementara dirinya ingin bertemu dengan Henry dan meminta dia agar berhenti mencarikannya pengantin wanita. Dan di saat Jayavrat datang dalam kondisi bersin, Sekar pun langsung mendekatinya kemudian menghirup aroma tubuhnya. Namun terlepas dari apa yang dia lakukan, Jayavrat akhirnya menjelaskan bahwa Das hanya memiliki masalah dengan Botnat dan juga Menaka, sehingga bisa dipastikan jika Sanyal bukanlah orang yang berasal dari wilayah Lonpur. Oleh sebab itulah hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah mencari tahu siapa orang yang telah mengirim Sanyal untuk menipu Das. Kemudian setelah dia menemukan adanya sobekan stiker deterjen yang terdapat di sepatu Jayavrat, Sekar pun langsung berlari menuju ke toko milik Das, di mana setelah dia memeriksa setiap sisi toko, seketika ada salah satu pintu yang dapat terbuka dengan sangat mudah, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Lalu dari sekian banyaknya ornamen seni rupa yang terpajang di sana, pandangan Sekar pun tertuju pada salah satu topeng, sehingga dia meminta bantuan kepada Jayavrat untuk membawa topeng tersebut. Dan setelah Jayavrat bersedia membantunya, mereka pun akhirnya mendapati adanya sebuah terowongan yang jika didengar dari suara gema yang dihasilkan, lorong tersebut adalah terowongan yang panjang. Oleh sebab itulah untuk memastikan kemana arah terowongan itu berakhir, Sekar pun memilih untuk menelusurinya. Hingga di mana mereka pun akhirnya tiba di sebuah ruangan yang Sekar yakini jika itu adalah brankas Bank Koperasi Lonpur. Dan dengan adanya penemuan itu, di keesokan harinya para warga pun berkumpul tepat di depan koperasi tersebut. Kemudian di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung, Sekar menemukan adanya serbuk deterjen yang bisa menciptakan hidrogen peroksida yang juga mampu membuat mereka berdua langsung bersin ketika menghirup aromanya. Lalu setelah mendengar penjelasan Jayavrat yang mengatakan jika di sekitar toko Das, dia sempat mencium aroma seperti bau terbakar, Sekar meyakini jika itu adalah nitrogliserin yang kerap digunakan untuk membuat bom. Sehingga dengan cepat, Sekar langsung beranjak keluar untuk membongkar beberapa tempat sampah, di mana dalam aksinya tersebut, dia pun akhirnya menemukan adanya 4 buah masker yang dia yakini jika itu adalah milik para pelaku. Dan para pelaku yang diduga di antara lainnya adalah Chaterjee, Urmila, Botnat, dan juga Goswami. Sehingga setelah semuanya sudah berkumpul di kantor polisi, Sekar pun menjelaskan alasan kenapa mereka bisa menjadi terduga, yaitu karena nama mereka semua adalah daftar debitur yang ditolak untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut. Kemudian setelah Sekar mendapatkan informasi jika Chaterjee dan Urmila telah menjalin hubungan gelap dan berencana untuk tinggal di luar kota, dia pun semakin yakin bahwa mereka berdua terlibat dalam aksi perampokan ini. Lalu di saat Chaterjee membantah bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dengan aksi perampokan ini, Sekar pun membenarkan bantahannya, karena yang dia yakini terlibat dalam hal ini bukanlah Chaterjee, melainkan Urmila. Sebab dari investigasi yang Sekar lakukan, dia telah menemukan adanya tanda tangan Urmila yang terdaftar sebagai seorang penyewa buku di perpustakaan. Dan buku yang dipinjam adalah buku yang memiliki peta terowongan bawah tanah di wilayah Lonpur. Di mana tanda tangan itu bisa dia ketahui karena sebelumnya, Sekar pernah melihat tanda tangan Urmila pada surat terima di toko milik Goswami yang merupakan tempat Urmila bekerja. Namun karena Urmila tidak ingin menjadi tersangka, dia malah menuduh Chaterjee yang telah meniru tanda tangannya, sehingga dengan adanya tuduhan tersebut terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dan karena merasa jengkel melihat mereka saling menyalahkan, Laha langsung memerintahkan anak buahnya yang bernama Ananto untuk menggeledah kediaman mereka masing-masing. Karena dengan begitu maka mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Bahkan agar tidak salah dalam melakukan penggeledahan, Sekar hingga menyebutkan jumlah uang yang telah dicuri. Sehingga setelah kecurigaan tertuju pada Chaterjee dan juga Urmila, maka Botnat serta juga Goswami diperbolehkan untuk pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Sekar pun mendapatkan panggilan dari Jayavrat yang ingin memberikan informasi jika mereka telah menangkap pencuri yang sebenarnya. Di mana pencuri tersebut adalah orang yang memang telah Sekar curigai dan tersangkanya ternyata adalah Sanyal dan juga Goswami. Kemudian ketika mereka semua sudah berkumpul kembali,
Barulah diketahui jika jumlah uang yang Sekar sebutkan pada Ananto adalah jumlah yang sengaja dia kurangi. Karena dengan begitu Goswami pasti akan pergi ke tempat di mana dia menyimpan uangnya hanya untuk memeriksa jumlah uang tersebut. Dan apa yang direncanakan Sekar akhirnya berjalan sesuai dengan prediksinya. Sebab setelah Goswami tiba di kediaman Sanyal yang ternyata bernama Abra, dirinya langsung meminta kepada Abra untuk menunjukkan semua uang yang dia simpan di sana. Sehingga bersamaan dengan itulah Jayafrat dan Laha pun muncul untuk menangkap mereka beserta dengan barang buktinya. Kemudian menurut penjelasan Goswami, dia telah merencanakan perampokan ini pada beberapa hari yang lalu. Dan itu bertepatan ketika Jayafrat baru saja tiba di Lonpur. Di mana pada saat itu dikala dia sedang makan bersama dengan Chatterjee dan juga Das, dia mulai memainkan emosi Das dengan berkata bahwa dirinya yakin jika Das akan segera menemukan gadis impiannya. Sehingga dengan begitulah dia pun mengirim Abra untuk menyamar sebagai Sanyal dan membuat Das pergi meninggalkan rumah agar dia dapat membuat terowongan di toko milik Das. Lalu perihal tanda tangan milik Urmila yang terdaftar di perpustakaan Lonpur, Sekar yakin jika Goswami lah orang yang telah memalsukannya, mengingat jika Urmila ini adalah salah satu pegawai yang bekerja di tokonya. Kemudian Sekar juga menyebutkan satu kesalahan lagi yang dibuat oleh Goswami, yaitu ledakan untuk menghancurkan tembok toko milik Das di saat dia membuat terowongan. Dan kesalahan yang dia buat adalah aroma bau nitrogliserin. Dan untuk menjawab pertanyaan Laha yang merasa bingung akan bagaimana mereka menjalankan aksinya, Sekar langsung menunjukkan sekotak obat yang dia yakini jika itu adalah milik Abra. Dan dia dapat mengetahui hal itu, sebab Sekar sempat mendengar Goswami memerintahkan anak buahnya untuk memberikan obat tersebut kepada Abra. Di mana obat itu adalah obat yang diperuntukkan bagi para penderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Bahkan kecurigaan Sekar pun kian semakin bertambah ketika dia menemukan adanya sapu tangan di balik masker yang dia ambil dari tempat sampah. Dan sapu tangan tersebut diyakini untuk mencegah masuknya serpihan debu agar penyakit Abra tidak kambuh dikala dia sedang membuat terowongan. Sehingga disinilah baru diketahui jika terowongan itu dibuat ketika Goswami dan Chatterjee sedang bersama untuk membicarakan Das. Yang mana hal itu juga bertepatan dengan hari ke-20 Das hidup di dalam hutan. Dan karena Goswami sudah tertangkap basah bersama dengan buktinya, maka dia dan juga pamannya harus menjalani hukuman sesuai pasal yang berlaku. Kemudian di lain sisi kita pun akan diperlihatkan dengan sosok wanita yang sedang menatap foto Sekar bersama dengan Jayafrat. Dan ternyata barulah diketahui jika wanita ini adalah salah satu anggota Laskar yang mencetak foto Sekar dari sebuah artikel. Sehingga bisa diasumsikan jika Sekar telah menjadi targetnya. Di hari berikutnya, Sekar bersama dengan Jayafrat pun terlihat tiba di kota Bihar, di mana kedatangan mereka ke sana langsung disambut oleh sekelompok orang yang menggunakan sebuah mobil van dengan wajah yang tertutup serta senjata di tangannya. Dan meski Jayafrat nampak begitu ketakutan, tetapi Sekar dengan santainya malah masuk ke dalam mobil tersebut. Di sepanjang perjalanan, karena Jayafrat berasumsi jika para penculik itu ingin menikahkan mereka berdua secara paksa, dia pun memohon agar tidak melakukan hal tersebut. Sehingga setelah mendengar ungkapan Jayafrat, Sekar dengan tegas mengatakan jika apa yang Jayafrat takutkan tidak akan pernah terjadi. Sebab aksi penculikan ini dilakukan oleh orang yang dia kenal. Di mana orang yang Sekar maksud ternyata adalah saudara laki-laki Sekar yang bernama Mycroft. Dan di saat Sekar mengutarakan rasa kecewanya dengan sambutan yang dilakukan oleh kakaknya, Mycroft malah membahas penampilan Sekar yang terlihat berantakan, serta juga alasan Sekar yang tidak pernah memberikan kabar kepada ibu mereka. Sementara setelah mengetahui jika Mycroft adalah kakak dari Sekar, Jayafrat yang bersemangat mendengarnya mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Namun tanpa menghiraukan hal tersebut, Mycroft malah memberikan Sekar sebuah undangan pernikahan yang akan diadakan oleh seorang pejabat. Dan undangan tersebut hanyalah sebuah formalitas belaka, sebab Mycroft ingin jika kehadiran Sekar ke sana hanya untuk memberikan bantuan kepada para pejabat di sana yang sedang mengalami tindakan pemerasan. Kemudian menurut penjelasan Mycroft, jika di beberapa wilayah yang berada di Bihar, kerap sekali terjadi perang antar geng serta juga perselisihan antar kasta maupun Maoyus yang memicu terjadinya pembantaian besar-besaran pada 6 bulan yang lalu. Dan untuk saat ini, secara tiba-tiba malah muncul kasus pemerasan yang dialami oleh para anggota dewan, sehingga membuat Mycroft merasa bingung harus mengurus yang mana terlebih dahulu. Oleh sebab itulah dia memanggil Sekar agar Sekar bersedia membantu dirinya menyelesaikan kasus pemerasan tersebut. Dan sesuai dengan keinginan sang kakak, di malam harinya dengan ditemani oleh Jayafrat, Sekar pun terlihat tiba di pesta pernikahan. Di mana pada saat itu ketika Jayafrat mengeluh karena sulit untuk mendapatkan segelas whisky yang kini sudah berada di tangannya, Sekar langsung mengatakan jika whisky tersebut merupakan produk palsu yang diselundupkan dari Nepal. Sehingga setelah mengatakan hal itu, seketika Sekar pun dibuat terkejut dengan kehadiran seorang wanita bernama Iraboti, yang kala itu mengutarakan rasa takjubnya terhadap analisa Sekar.
Kemudian dikala Sekar menjawab pertanyaan Iraboti, perihal kehadirannya datang ke sana adalah untuk menikmati irama klarinet. Iraboti pun membantah kebohongan Sekar, sebab dirinya telah mengetahui jika Sekar ini adalah seseorang yang gemar bermain alat musik dawai. Dan meski merasa takjub akan pengamatan Iraboti terhadap dirinya, tetapi Sekar yakin jika hal seperti itu dapat Iraboti prediksi hanya dengan melihat jari-jari di tangannya. Dan dengan adanya perbincangan singkat tersebut, mereka berdua pun akhirnya saling berkenalan. Namun meski Iraboti adalah sosok wanita yang cantik di mata Sekar, tetapi Sekar merasa ragu jika mereka akan kembali bertemu. Kemudian di saat sedang menyaksikan penampilan Iraboti yang bernyanyi untuk mengisi acara di sana, Sekar pun akhirnya dipanggil untuk menemui para anggota dewan, mengingat jika itulah tujuan utama dia datang ke sana. Dan ketika sudah berada di dalam sebuah ruangan nih guys, Sekar akhirnya diperkenalkan oleh 3 orang pejabat yang nantinya harus dia bantu, di antara lainnya adalah Yadav, Jitendra, dan juga Susil. Di mana mereka bertiga adalah orang yang telah mendapatkan tindakan pemerasan, sehingga dengan begitu Sekar pun akhirnya diperlihatkan bukti rekaman video yang digunakan oleh si pemeras, yaitu rekaman Yadav yang sedang berhubungan intim dengan seorang PSK. Kemudian rekaman Susil yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk melakukan intimidasi, dan yang terakhir adalah rekaman video Jitendra yang sedang memberikan perintah kepada polisi untuk membunuh orang yang berani menentang dirinya. Dan setelah melihat surat ancaman yang diberikan oleh si pemeras, Sekar merasa jika kalimat dalam surat tersebut merupakan dialog dalam film berjudul Pratikya. Sehingga sesaat setelah mencium aroma wangi yang terdapat pada kaset rekamannya, Sekar pun langsung berlari keluar untuk mengejar Iraboti yang kala itu sudah masuk ke dalam mobil untuk beranjak pergi. Di mana hal tersebut dia lakukan karena dia meyakini jika Iraboti lah orang yang telah membawa kaset rekaman itu ke sana. Kemudian di keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke sebuah rumah yang nampak besar, lalu masuk ke dalamnya secara diam-diam. Dan rumah tersebut ternyata adalah kediaman Iraboti, di mana tujuan dia datang ke sana adalah untuk mencari salinan dari kaset rekaman skandal yang dia gunakan untuk memeras para pejabat. Sehingga setelah melakukan pencarian dengan waktu yang cukup lama, Jayafrat akhirnya menemukan adanya beberapa kaset. Namun sayangnya kaset itu hanyalah rekaman Iraboti yang sedang bernyanyi, sehingga disinilah baru diketahui jika Iraboti ini adalah seorang penyanyi. Dan meski Sekar sudah mengetahui kehadiran Iraboti pada saat itu, namun dengan sangat tenangnya Sekar pun menghadapi dirinya dengan menerima teh yang ditawarkan olehnya. Dan ketika Iraboti mempertanyakan perihal penggeledahan yang Sekar lakukan, Sekar pun menjawab dengan membahas wewangian yang Iraboti kenakan yang membuat dirinya menaruh kecurigaan terhadapnya. Sebab aroma tersebut juga telah dia rasakan pada kaset rekaman yang diberikan oleh si pemeras kepada para anggota dewan. Kemudian sambil menunjukkan sebotol minyak wangi milik Iraboti yang dia temukan di sana, Sekar pun mengatakan bahwa minyak wangi itu adalah produk langka yang hanya bisa didapatkan di wilayah Rajasthan, yang merupakan tempat di mana Iraboti belajar musik. Dan meski sudah terbongkar jika dirinya adalah orang yang melakukan pemerasan, namun Iraboti enggan mengatakan motif di balik tindakannya melakukan hal ini, sehingga Sekar akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Tetapi sesaat sebelum beranjak dari sana, Iraboti pun membalikan ucapan Sekar dengan berkata bahwa dia merasa ragu jika mereka bisa kembali bertemu. Namun terlepas dari hal itu, di tengah perjalanan, tepatnya di dalam perbincangan yang mereka lakukan, Sekar pun mengatakan bahwa dia yakin jika Iraboti tengah menanti adanya panggilan telepon, sehingga hal itu membuat Sekar merasa jika Iraboti sedang merencanakan sesuatu. Dan sesampainya mereka di kediaman Yadav, Mycroft yang sudah menanti kedatangan Sekar langsung menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan panggilan telepon dari si pemeras yang meminta 3 pejabat tersebut untuk membawa 20 kg emas ke tempat yang telah ditentukan. Oleh sebab itulah mereka harus segera beranjak menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan. Namun setelah mengetahui jika ketiga pejabat itu diminta untuk datang setelah 1 jam panggilan telepon itu dilakukan, Sekar pun mulai meyakini jika panggilan telepon yang Iraboti tunggu bukanlah panggilan untuk mengkonfirmasi pertukaran ini, melainkan panggilan telepon yang berbeda. Oleh sebab itulah, untuk memastikan kecurigaannya, Sekar pun ikut serta menuju ke tempat yang ditentukan oleh si pemeras. Dan karena mereka sudah menunggu terlalu lama di sana, Sekar meyakini jika pemeras tersebut sama sekali tidak menginginkan emas mereka, melainkan hanya ingin memancing mereka keluar dari rumahnya agar para pemeras itu bisa mencari tahu seluruh uang serta juga dokumen ilegal yang disimpan oleh ketiga pejabat ini. Sehingga dengan begitu, Sekar akhirnya mulai memahami jika panggilan telepon yang Iraboti nanti adalah panggilan untuk informasi perihal kepergian ketiga pejabat tersebut dari rumahnya. Namun karena mereka masih belum memiliki bukti yang menguatkan jika Iraboti adalah si pemeras, mereka masih belum bisa menangkapnya. Oleh sebab itulah Sekar pun memutuskan untuk mencari buktinya terlebih dahulu dengan pergi menuju ke tempat prostitusi, yaitu tempat di mana video Yadav dibuat. Setibanya Sekar di tempat prostitusi, dengan sangat lantang Sekar meminta kepada mucikari di sana bahwa dirinya menginginkan wanita gajrah yang memiliki bindi besar serta tahi lalat di wajahnya.
Di mana ucapan tersebut hanya untuk memancing reaksi para wanita di sana, sehingga setelah melihat ada salah seorang PSK yang menunjukkan kecemasan di wajahnya, Sekar langsung meminta agar wanita tersebutlah yang menemani dia di dalam kamar. Dan wanita ini diketahui bernama Sujata, di mana ketika mereka berdua sudah berada di dalam sebuah kamar, Sekar pun mulai bertanya perihal wanita yang memiliki tahi lalat di wajahnya yang diketahui bernama Bimla. Namun karena Sujata berupaya berbohong dalam menjawab perihal keberadaan Bimla, Sekar pun menjelaskan bahwa dia memiliki alat pendeteksi kebohongan di dalam dirinya. Dan orang yang sedang berbohong itu terlihat dari keringat di dahi, pupil mata yang membesar serta jari-jari tangannya yang mulai bergemetar. Oleh sebab itulah, dia ingin jika Sujata menjawab dengan jujur akan keberadaan Bimla saat ini. Sehingga setelah mendapatkan informasi dari Bimla, Sekar pun akhirnya terlihat sudah berada di sebuah wilayah bernama Koridai. Dan meski wilayah tersebut nampak seperti kota mati, namun secara tiba-tiba muncullah segerombolan wanita yang langsung mengepung Sekar dengan senjata tajam di tangannya, di mana wanita-wanita ini ternyata merupakan komplotan dari Bimla. Dan setelah bertemu dengan Bimla, Sekar yang sudah mengetahui kalau Iraboti juga berada di sana, dia pun meminta kepada Bimla untuk mengizinkan dia bertemu dengan Iraboti, sebab kedatangan Sekar ke sana adalah untuk memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan untuk mematahkan perspektif Iraboti yang menganggap jika dirinya bekerja sama dengan para anggota dewan, Sekar mengatakan jika dia pasti sudah membawa polisi di saat datang ke rumah Iraboti untuk melakukan penggeledahan. Kemudian Sekar pun menjelaskan alasan kenapa dia ingin memberikan bantuan, di mana karena dirinya sudah mengetahui jika wanita-wanita yang berada di Koridai merupakan para janda yang suaminya dibunuh akibat pembantaian yang pernah terjadi, di mana pembantaian tersebut dipicu oleh aksi unjuk rasa yang membuat para anggota dewan merasa jengkel, sehingga mereka memutuskan untuk mengirim para pembunuh dan melakukan pembantaian tersebut. Dan karena suami Bimla adalah salah satu korbannya, maka Bimla memiliki hasrat untuk melakukan balas dendam, di mana hasrat tersebut pun direalisasikan oleh Iraboti yang merancang rencana dengan mengirim Bimla untuk bekerja di rumah bordil agar dia bisa membuat video ketika melayani salah satu pejabat yaitu Yadav. Kemudian bersama dengan munculnya Jayafrat yang nyatanya juga telah tertangkap, Sekar langsung meminta kepada Jayafrat untuk menjelaskan perihal informasi apa yang sudah dia dapatkan. Di mana Jayafrat pun menjelaskan jika di saat dirinya berada di wilayah Bairut, dia mulai merasa curiga dengan keberadaan dua orang preman di sana. Dan menurut penjelasan salah seorang pemilik warung, dua preman tersebut memang ditugaskan untuk berjaga di sana karena itu adalah kediaman seorang pria bernama Pankaj yang merupakan seorang jurnalis. Sehingga setelah mendengar informasi itu, Jayafrat memutuskan pergi ke tempat di mana Pankaj bekerja. Di mana menurut penjelasan manajer yang bekerja di sana, ternyata Pankaj ini diketahui telah berhasil mengambil beberapa bukti foto di saat pembantaian itu sedang berlangsung. Namun karena hal tersebut telah diketahui oleh ketiga anggota dewan yang bersangkutan, Pankaj yang menolak tawaran untuk memberikan bukti fotonya kepada mereka, dia pun akhirnya harus kehilangan nyawanya. Dan karena bukti foto itu disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, para anggota dewan akhirnya mengirim beberapa orang ke rumah Pankaj untuk mencarinya. Oleh sebab itulah karena bukti tersebut belum berhasil ditemukan hingga sampai saat ini, maka para anggota dewan selalu mengirim preman untuk berjaga di depan kediaman Pankaj. Sehingga disinilah akhirnya baru diketahui jika Pankaj ini adalah sahabat dari Iraboti. Nggak hanya itu saja, Sekar juga telah mengetahui jika untuk saat ini Iraboti masih memiliki tujuan yang sama dengan para anggota dewan, yaitu mencari bukti foto milik Pankaj agar dirinya bisa mengungkapkannya kepada publik. Oleh sebab itulah sambil menunggu untuk bisa mendapatkan bukti tersebut, Iraboti mulai merancang rencana cadangan yaitu membuat video skandal yang akan dia gunakan untuk pemerasan. Sehingga meskipun mereka tidak mendapatkan keadilan, tetapi paling tidak mereka bisa membuat nama ketiga pejabat tersebut dapat ternodai. Dan karena Sekar telah mengetahui motif dari Iraboti, dia pun bermaksud ingin membantunya, yaitu dengan datang menuju ke kediaman Pankaj. Sehingga di malam harinya, sebelum dirinya masuk ke dalam rumah Pankaj, Mycroft pun datang untuk memenuhi panggilan Sekar. Di mana tujuan Sekar memanggilnya adalah untuk meminta kepada Mycroft agar dia bisa membantu keluarga Pankaj menyeberangi perbatasan, serta juga memberikan tempat tinggal dan juga identitas yang baru kepada mereka. Tetapi karena pada saat itu Mycroft mengingatkan Sekar akan tugas utama dia yaitu menangkap si pemeras, Sekar pun membantah dengan mengatakan jika tugas dia adalah menangkap penjahatnya. Karena bagi Sekar, penjahat yang sebenarnya adalah ketiga anggota dewan tersebut. Setelah mengatakan hal itu, kini mereka semua pun akhirnya terlihat sudah berada di dalam kediaman Pankaj. Dan menurut penjelasan sang ibu, ucapan terakhir Pankaj sebelum dirinya tewas adalah hanya mengingatkan ibunya untuk selalu meminum obat serta membantu persiapan adiknya yang ingin menjalani ujian UPSC-nya. Dan dia juga meminta kepada ibunya agar mengarahkan adiknya untuk menggunakan buku-buku peninggalan darinya. Mendengar perkataan itu, Sekar pun langsung bergegas ke tempat di mana Pankaj menyimpan buku-buku UPSC-nya.
Dan setelah mengetahui jika selama 6 bulan terakhir, adik Pankaj ini sedang mempelajari buku edisi 15 sampai ke-17, Sekar langsung meraih buku edisi ke-17, kemudian memeriksa setiap lembar pada buku tersebut. Sampai di mana dia pun akhirnya berhasil mendapatkan bukti yang selama ini Iraboti cari, yaitu film dari foto-foto pembantaian yang Pankaj dapatkan. Namun ketika mereka ingin pergi untuk memberikan bukti tersebut ke pengadilan tinggi, aktivitas mereka pun diketahui oleh para preman yang berjaga di sana, sehingga dengan begitulah, para preman tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap mereka bertiga. Sementara di waktu yang bersamaan, sesuai dengan permintaan dari Sekar, Mycroft kini terlihat membawa ibu serta juga adik Pankaj untuk pergi dari sana. Kemudian di tengah pengejaran yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja Iraboti malah mengarahkan kemudi Sekar untuk masuk ke dalam hutan. Bahkan, dirinya juga malah menghentikan laju mobil mereka sehingga membuat Sekar merasa sangat kebingungan. Di mana ternyata, hal itu memang sengaja dia lakukan sebab kawasan tersebut kini telah dipenuhi oleh para janda yang sudah siap untuk melakukan serangan. Dan meski ada dari mereka yang terkena lesatan timah panas, namun hal itu tidak menghentikan langkah mereka untuk melakukan serangan. Dan dengan adanya bantuan tersebut, mereka pun akhirnya bisa memberikan bukti itu ke pengadilan. Di keesokan harinya, tepatnya dikala Iraboti mengantar kepergian Sekar yang ingin kembali pulang ke Lonpur, dia pun memberikan Sekar sebuah kotak yang berisikan sebotol minyak wangi. Sehingga sambil menerima hadiah itu, Sekar pun berkata bahwa dia ragu jika mereka akan kembali bertemu. Dan bersama dengan senyuman Iraboti melepas kepergian Sekar, tersiratlah berita yang tertulis di surat kabar perihal hukuman yang didapatkan oleh 3 anggota dewan karena telah melakukan pembantaian. Sementara di lain sisi terlihatlah Mycroft yang sedang mengambil salah satu berkas, di mana berkas tersebut memiliki judul yang bertuliskan inisial huruf M. Jauh di tempat yang berbeda, kita pun akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ravi yang nampak sedang berlari ketakutan seakan ada hantu yang sedang mengejarnya. Bahkan ketika dirinya sudah berada tepat di tepi danau, dia mendengar adanya suara yang terus saja memanggil namanya, sehingga tanpa sadar, dia malah berjalan ke arah danau tersebut yang pada akhirnya membuat dirinya tewas tenggelam ke dasar danau, di mana peristiwa ini terjadi di Villa Baskar yang merupakan villa keluarganya. Dan karena Iraboti merupakan kerabat dari keluarga Ravi, di keesokan harinya dia pun sengaja meminta bantuan kepada Sekar untuk menyelidiki kasus kematian ini, sehingga tanpa berpikir panjang, Sekar langsung menyetujui akan hal itu, meski ini adalah pertama kalinya dia harus menangani sebuah kasus yang berhubungan dengan mistis. Setibanya di lokasi yang menjadi tempat dikremasinya jenazah, Sekar pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Heman yang merupakan sahabat lama Iraboti, sekaligus keponakan dari mendiang Ravi. Di mana pada proses kremasi tersebut dipimpin oleh seorang dukun wanita bernama Kakoli, yang diketahui memang sudah sering melakukan hal ini jika ada warga yang meninggal secara tidak wajar. Hingga tak lama kemudian ketika mereka baru saja ingin pergi dari sana, mereka pun secara tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria pemabuk bernama Biren yang dengan lantangnya mengatakan jika mereka semua akan mati, termasuk juga Sekar. Lanjut cerita, sebelum Heman menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada pamannya, dia pun terlebih dahulu memperkenalkan seluruh anggota keluarganya yang diantaranya adalah Sanjeev Baskar, sang ayah, dan juga bibinya yang bernama Rina. Di mana menurut penjelasannya 2 hari yang lalu, di saat mereka sedang makan malam bersama, semua terlihat normal-normal saja seperti biasanya. Namun setelah pamannya kembali dari toilet, dia mulai bersikap aneh. Bahkan Rina juga sempat melihatnya berlari ketakutan sampai akhirnya dia ditemukan tewas tenggelam di danau. Sehingga dengan adanya insiden seperti ini, membuat seluruh keluarganya berasumsi jika Skuan Dokata lah yang telah membunuhnya. Yang mana menurut kepercayaan para warga sekitar, Skuan Dokata ini merupakan sosok hantu tanpa kepala yang memang sudah ada sejak 150 tahun yang lalu, yang diketahui sering mempengaruhi korbannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Namun sebagai orang yang berpendidikan, Heman nampaknya sama sekali tidak percaya akan tahayul tersebut. Oleh sebab itulah dia sengaja meminta bantuan kepada Sekar untuk segera menyelidiki kasus ini. Sehingga karena adanya perbedaan pola pikir itulah, sempat terjadi perdebatan di antara Heman dengan ayahnya. Dan ketika Heman sedang mengajak Sekar untuk mengelilingi seluruh area rumahnya, dia juga tidak lupa memperkenalkan manajer keluarganya yang bernama Manoj. Hingga tak lama kemudian setelah seluruh keluarga Baskar sudah kembali ke kamar mereka masing-masing, hubungan yang terjalin di antara Sekar dan Iraboti pun terlihat semakin dekat. Di mana pada malam itu, mereka berdua nampak sedang menghabiskan malam bersama di taman yang berada tepat di halaman villa tersebut. Lalu di hadapan Sekarlah Iraboti mencoba menjelaskan tentang kehidupan keluarga Baskar yang sudah dia ketahui sejauh ini. Karena sejak dia berteman dengan Heman di universitasnya dahulu, dia sangat disambut baik oleh keluarga mereka meski Heman tidak menyukai musik seperti dirinya.
Kemudian di dalam penjelasannya dia juga mengatakan bahwa Heman merupakan pria yang sangat gemar merawat tanaman sehingga dia suka sekali dengan botani, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam aspek. Bahkan, Heman juga bisa menghabiskan waktunya selama berjam-jam hanya untuk berbicara dengan tanamannya saja. Hingga keesokan harinya ketika Shekhar, Iraboti, dan Jayavrat mencoba mencari informasi tentang sosok Skandokata, mereka pun dihampiri oleh seorang anak kecil yang seketika mengajak mereka pergi ke sebuah bangunan tua. Sehingga dari gambar yang berada di sanalah, mereka akhirnya bisa mengetahui akan bagaimana rupa dari hantu legendaris tersebut. Hingga pada malam harinya setelah Biren selesai berdoa menggunakan dupa yang baru saja ingin dia nyalakan, dia pun seketika mendengar adanya suara yang terus memanggilnya, sehingga dia langsung berlari menuju ke tengah hutan. Tetapi karena merasa sangat ketakutan, dia sama sekali tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya sampai akhirnya dia pun harus tewas terbunuh akibat tertusuk oleh ranting pohon yang menembus lehernya. Dan karena kasus kematian ini berkaitan dengan hal mistis, jasadnya tetap dibiarkan begitu saja selama proses ritual itu masih berlangsung. Bahkan seorang polisi yang bernama Chaudhary juga tidak bisa berbuat apa-apa sehingga membuat Shekhar merasa sangat jengkel. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Chaudhary untuk segera membawa jasad korban agar bisa diotopsi. Meski pada saat itu mereka semua dikejar oleh warga yang merasa sangat marah. Hingga malam harinya, dikala Jayavrat terbangun dari tidurnya, dia pun tidak melihat adanya keberadaan Shekhar, di mana pada malam itu Shekhar ternyata sudah berada di rumah Biren untuk mencari petunjuk seorang diri. Tetapi tak lama setelah dia menyalakan dupa yang berada di sana, dia mulai mendengar adanya suara yang terus memanggil namanya sama seperti yang dialami oleh Biren. Bahkan, dia juga seolah melihat kemunculan sosok Skandokata yang membuatnya langsung lari ketakutan. Namun untungnya dia masih berhasil diselamatkan oleh Jayavrat sesaat sebelum dirinya jatuh ke dasar jurang. Keesokan harinya setelah dia kembali tersadar, dia pun akhirnya meyakini bahwa sosok Skandokata memanglah nyata. Maka dari itulah, dia sengaja mengajak mereka berdua untuk menemaninya ke sana. Dan mengingat jika di sana memiliki aroma yang sangat bau, dia menyarankan kepada mereka berdua untuk menggunakan penutup hidung. Lalu di saat sedang melihat ke arah luarlah, Shekhar tanpa sengaja malah melihat keberadaan Rina yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Merasa curiga akan hal itu, Shekhar pun langsung menginterogasinya tanpa sepengetahuan keluarganya, sehingga membuat Rina akhirnya bersedia mengakui semuanya. Dan setelah mendengar semua pengakuan yang Rina katakan, malam itu juga Shekhar dan Jayavrat pun segera mencari di mana keberadaan Kakoli, sehingga membuat mereka merasa sangat terkejut ketika menemukan Kakoli yang sedang mencoba mengakhiri hidupnya sendiri tepat di bawah pohon. Dan dengan adanya kesaksian beserta barang bukti yang telah berhasil Shekhar kumpulkan, di keesokan harinya dia pun sengaja mengumpulkan seluruh anggota keluarga Bhaskar untuk mengungkapkan kasus ini yang ternyata dilandasi oleh rasa sakit karena cinta. Di mana pada tahun 1970-an, Rena diketahui mencintai seorang pria bernama Firdaus yang merupakan manajer di villa mereka. Cintanya tersebut harus bertepuk sebelah tangan karena dia tidak mendapatkan restu dari Sanjeev selaku kakaknya. Dan selama bekerja di sana, Firdaus tidur satu kamar dengan Biren yang kala itu masih bekerja sebagai tukang kebun di villa tersebut. Sementara di lain sisi, Firdaus malah menyimpan perasaan kepada Swati Bhaskar yang merupakan istri dari Sanjeev. Dan karena Sanjeev sering melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya, Swati mulai menemukan cintanya di sosok Firdaus sehingga mereka akhirnya menjalin hubungan terlarang. Di mana kebersamaan mereka saat itu dilihat langsung oleh Rina. Hingga 2 tahun kemudian setelah pergi meninggalkan wilayah tersebut, mereka malah memutuskan untuk kembali agar Swati bisa bertemu lagi dengan anaknya, yaitu Heman. Namun beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika Firdaus sedang berkunjung ke rumah Biren untuk berbagi cerita, dia malah dibunuh oleh beberapa anggota keluarga Bhaskar yang diantaranya adalah Raffi. Dan untuk menutupi kejahatan mereka, Rina sengaja meminta bantuan kepada Kakoli dengan kembali mengangkat isu hantu Skandokata. Bahkan mereka hingga rela memberikan sejumlah uang kepada Biren agar Biren bersedia menghasut para warga agar mempercayai hal tersebut. Sehingga di saat Swati mendapatkan informasi bahwa pria yang dia cintai tewas dibunuh oleh Skandokata, dia merasa sangat depresi sehingga dia pun akhirnya meninggal dunia akibat overdosis. Dan dalang dari kasus pembunuhan ini disinyalir adalah Manoj yang merupakan anak kandung Swati dari hubungan gelapnya dengan Firdaus. Lalu di momen itulah, Heman pun akhirnya menegaskan bahwa bukan Riazlah pelaku yang sebenarnya, di mana menurut pengakuannya dahulu sebelum sang ibu meninggal dunia, ibunya memang sempat mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang adik yang kini diasuh oleh bibinya. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Firdaus kepada Biren dengan memperlihatkan foto kebersamaan keluarga mereka sebelum dia tewas dibunuh. Sehingga dengan ditemukannya foto itulah, Shekhar bisa dengan mudah mengetahui identitas Riaz yang sebenarnya. Karena sejak kecil, Riaz memang memiliki tanda luka di bagian bibirnya.
Hingga beberapa hari kemudian setelah sang ibu meninggal dunia, Heman pun memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya. Bahkan, dia juga sengaja mengganti nama sang adik menjadi Manoj. Dan ketika Heman menegaskan bahwa adiknya bukanlah seorang pembunuh, Sekar pun seketika memperlihatkan tanaman beracun milik Heman yang dikenal dengan sebutan Radix pedis diaboli, di mana tanaman beracun tersebut mampu membuat orang berhalusinasi hanya dengan mencium aromanya saja, sehingga apapun yang mereka lihat pasti akan nampak sangat menyeramkan, sehingga para korban akhirnya memutuskan untuk bunuh diri agar bisa menghilangkan ketakutannya. Dan hal tersebut juga sempat Sekar alami ketika dia menyalakan dupa milik Biren, tetapi untungnya nyawanya masih bisa diselamatkan oleh Jayavrat. Setelah semuanya terungkap, Heman pun akhirnya mengakui jika dia memang melakukan pembunuhan berantai ini untuk membalas kematian ibunya. Bahkan, sejak awal dia juga sudah mengatur agar ayahnya mendekam di balik jeruji besi. Oleh sebab itulah dia sengaja meminta bantuan kepada Sekar agar Sekar dapat mengumpulkan bukti untuk memenjarakan ayahnya. Dan tak lama setelah Heman bersama sang ayah dibawa ke kantor polisi, Sekar pun memutuskan untuk segera kembali ke Lonpur. Namun setibanya dia di rumah, pandangannya pun seketika langsung tertuju pada sosok seorang wanita bersenjata yang datang bersama dengan kelompoknya. Dan tak lama setelah Sekar merubah penampilannya, dia pun menjelaskan kepada Jayavrat bahwa penampilannya ini bukanlah untuk menangani kasus baru, melainkan kasus lama yang kini muncul kembali. Bahkan, untuk pertama kalinya dia akhirnya mengungkapkan identitas aslinya di hadapan Jayavrat, di mana dia menjelaskan jika nama aslinya bukanlah Sekar, melainkan Snehasis. Bersama dengan penjelasan yang dia katakan, kita pun akan dibawa ke scene flashback 2 tahun yang lalu, tepatnya dikala Sekar sedang mengajar di Universitas Kalkuta. Dan ketika dia baru saja keluar dari kelasnya, dia pun langsung dihampiri oleh Mycroft yang ingin meminta bantuannya untuk memeriksa 3 jasad ilmuwan yang diketahui bekerja di tempat yang sama. Karena selain menjabat sebagai seorang dosen, Sekar juga merupakan tim forensik spesial dedukasi, sehingga dialah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kasus ini. Dan setelah dia mengamati ketiga jasad tersebut, dia pun meyakini bahwa mereka bukanlah tewas akibat kecelakaan atau bunuh diri, melainkan sebagai korban pembunuhan. Oleh sebab itulah, Sekar langsung pergi menuju ke kantor IOCDR untuk mencari informasi dari Dr. Sinha, di mana IOCDR ini merupakan tempat penelitian yang fokus mempelajari senyawa kimia organik agar zat tersebut nantinya bisa dipergunakan di bidang pertamanan negara, sehingga kedatangan mereka pun langsung disambut hangat oleh seorang wanita bernama Santi, yang tugasnya memang sebagai koordinator antara institut mereka dengan departemen-departemen pemerintahan lainnya. Dan pada awalnya, Santi sempat menyangkal jika ketiga ilmuwan tersebut kini sedang mengerjakan proyek yang sama. Namun setelah mendapat desakan dari Sekar, Sinha akhirnya mengakui jika ada satu lagi ilmuwan mereka yang bernama Gupta yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Singkat cerita, di saat Sekar dan Mycroft mencoba mencari petunjuk di rumah dinas Gupta, mereka pun menemukan adanya barang bukti yang memperkuat dugaannya jika Gupta dan ketiga ilmuwan tersebut memang sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Dan ketika Sekar memperlihatkan barang bukti itu kepada Sinha, Sinha meyakini bahwa semua bahan kimia yang mereka pergunakan sangatlah berbahaya, sehingga untuk bisa mendapatkannya, sebenarnya ada 2 cara, yaitu membelinya melalui vendor yang telah disetujui oleh pemerintah atau juga secara ilegal. Dan menurut dugaan Mycroft, sosok M lah dalang dibalik semua ini, mengingat jika kelompoknya memang sering terlibat dalam perdagangan senjata internasional. Tetapi karena hingga saat ini belum ada satupun yang berhasil menangkap identitas aslinya, Mycroft meragukan jika sosok M ini benar-benar nyata atau hanya sekedar mitos saja. Lalu sambil memperlihatkan sebuah video dan beberapa foto, dia juga menjelaskan bahwa kelompok berbahaya tersebut sebenarnya juga pernah terlibat dalam konflik di beberapa negara, sehingga dari informasi terakhir yang dia dapatkan, negara Rusia sudah berjanji akan segera melakukan pembayaran untuk senjata kimia yang mereka lelang. Setelah mendengar semua penjelasan yang Mycroft katakan, Sekar pun meyakini bahwa M adalah orang yang sangat jenius. Hingga pada siang harinya ketika Sekar sedang memberikan materi tentang sebuah kasus perampokan, pandangannya pun seketika tertuju pada gambar orang yang baru saja dibuatnya, di mana pada gambar tersebut, kaki orang itu memiliki panjang yang berbeda. Dan setelah dia mengingat kembali semua barang bukti yang pernah dia amati, dia akhirnya baru menyadari jika Santi ternyata adalah sosok M yang selama ini dicari. Karena saat pertama kali mereka bertemu, dia memang sempat melihat Santi menggunakan ukuran sepatu yang berbeda tingginya, di mana ciri-ciri tersebut sama persis dengan sosok M yang berada di dalam video yang dia lihat. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia pun langsung pergi untuk mencari di mana keberadaannya. Bahkan Sekar hingga sengaja meminta tumpangan kepada Santi agar Santi mau mengakui semua kejahatannya. Dan di dalam mobil itulah Santi sempat berusaha membunuhnya menggunakan sebuah pistol, sehingga Sekar terpaksa harus melompat agar bisa menyelamatkan dirinya.
Lalu disinilah akhirnya baru terungkap jika Santini ternyata adalah agen yang berasal dari Bangladesh yang bernama asli Mumtaz Asfari. Hingga beberapa hari kemudian ketika mereka mendapatkan informasi bahwa baru saja terjadi kesepakatan jual beli senjata di perbatasan Tiongkok, Mycroft pun meyakini jika Gupta lah penjualnya. Itu sebabnya dia sengaja menyadap panggilan mereka agar pembeli tersebut pergi ke lokasi yang berbeda. Sehingga dengan begitulah Shekhar pun akhirnya bisa menemui Gupta dengan menyamar sebagai pembelinya. Di mana menurut penjelasan Gupta, dia tidak bisa langsung memberikan sampelnya karena sampel tersebut kini masih dia simpan di tempat yang aman di wilayah Kalkuta. Dan mengingat bahwa bahan kimia itu sangatlah berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah, Shekhar mencoba membujuk Gupta agar Gupta bersedia memberikan informasi di mana lokasi sampel itu disembunyikan. Namun di tengah pembicaraan mereka pun diserang oleh kelompok Mumtaz yang seketika datang ke sana. Sehingga di momen yang terdesak itulah, Gupta pun terlihat memberikan informasi penting kepada Shekhar. Tetapi karena Gupta merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dia menolak untuk diselamatkan. Bahkan dia malah keluar dari tempat persembunyiannya yang membuatnya tewas terbunuh. Yang mana menurut pengakuan Shekhar, Gupta memang sempat memberikannya informasi, tetapi hanya sekedar petunjuk saja. Di mana dia mengatakan jika sampelnya kini berada di sebuah kotak yang aman yang berada di Kalkuta. Dan Shekhar lebih baik tidak mencoba mencarinya karena jika dia hingga salah memasukkan kodenya, maka bahan kimia tersebut akan hancur secara otomatis. Oleh sebab itulah, dia menyarankan kepada Mycroft untuk melupakannya saja. Karena jika kasus ini sampai tersebar ke media massa, maka masyarakat sendirilah yang nantinya akan menjadi panik. Hingga pada malam harinya dikala Shekhar baru saja ingin kembali ke rumahnya, dia pun mendapati adanya beberapa anak buah Mumtaz yang nampak sedang menunggu kepulangannya, sebab mereka berasumsi jika Shekhar mengetahui di mana sampel itu disembunyikan. Dan mengingat bahwa pada saat bertemu dengan Gupta, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, Shekhar yakin jika kedua anak buah Mycroft adalah seorang pengkhianat, sehingga dia berpesan kepada Mycroft untuk lebih berhati-hati lagi. Sementara dia sendiri memutuskan untuk pindah ke wilayah Lonpur dengan mengganti identitasnya menjadi Shekhar. Bahkan di saat dia ingin menyewa tempat tinggal di rumah Henry, dia sengaja merubah namanya menjadi Shekhar Home agar tidak ada lagi yang mengenali dirinya. Kembali ke timeline utama, setelah mendengar keseluruhan cerita akan alasan Shekhar berada di sana, Jayafrat pun mengutarakan rasa kecewanya karena Shekhar tidak pernah menceritakan hal sebesar ini kepada dirinya. Namun untuk menjawab pertanyaan Jayafrat yang merasa aneh dengan keputusan Shekhar yang memilih untuk tidak mencari botol yang Gupta informasikan, Shekhar pun menjawab dengan berkata, jika terkadang seseorang harus keluar dari karakternya untuk menjalankan pekerjaannya. Sehingga dengan begitulah dia pun segera mengajak Jayafrat untuk ikut dengannya pergi menemui Mumtaz. Kemudian ketika sudah berhadapan dengan Mumtaz, suasana di sana pun menjadi sangat menegangkan. Bahkan, sesuai dengan tujuannya datang ke sana, Mumtaz pun langsung bertanya akan keberadaan botol sampel dengan mengancam jika dirinya tidak akan segan untuk membunuh orang yang berada di sana. Oleh sebab itulah agar tak ada korban jiwa yang berjatuhan, Jayafrat mencoba membujuk Shekhar untuk bersedia menuruti perintah Mumtaz, yaitu mencari botol sampel yang selama ini disembunyikan oleh Gupta hanya dalam waktu 12 jam saja. 12 घंटे हैं तुम्हारे पास. Dan setelah Shekhar mengingat kembali jika Gupta pernah mengatakan bahwa botol tersebut dia sembunyikan sebagai Tagore, mereka berdua langsung pergi menuju ke pusat kebudayaan Rabindra Sadan untuk mencari petunjuk yang berhubungan dengan Rabindranath Tagore yang diketahui merupakan seorang penyair yang sangat terkenal. Dan ketika Jayafrat bertanya kepada seorang petugas di mana Tagore bersembunyi, dia malah diminta untuk membaca sebuah puisi yang ada di halaman 96, sehingga tanpa berpikir panjang dia pun langsung membeli buku tersebut karena mereka yakin jika puisi itulah yang nantinya akan memberikan mereka petunjuk. Lalu dengan mencoba mengartikan bait per baitnya, mereka pun sempat berkunjung ke berbagai tempat seperti planetarium, kedai kopi, dan juga Calcutta Press Club yang merupakan tempat berkumpulnya para jurnalis. Tetapi meskipun mereka telah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk terkait kode untuk membuka kotaknya, namun di sanalah Shekhar mulai menyadari jika ada dua anak buah Mumtaz yang sedang mengintai mereka, sehingga dia berpesan kepada Jayafrat untuk tidak menoleh ke arah belakang. Dan setelah mereka mencoba mengartikan kalimat di bait yang selanjutnya, Shekhar pun meyakini jika tempat yang dimaksud adalah Monumen Tagore yang berada di pusat kebudayaan. Oleh sebab itulah, dia pun segera mengajak Jayafrat untuk kembali ke Rabindra Sadan. Hingga tak lama kemudian di saat Shekhar melihat ada sesuatu yang aneh pada salah satu pengunci di plakat tersebut, dia pun mencoba untuk menekannya. Sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukan benda yang mereka cari, yang selama ini ternyata disembunyikan di dalam sana. Dan setelah mereka membaca bait terakhir pada puisi tersebut, Jayafrat merasa sangat yakin jika jembatan Haurah lah yang dimaksud, sehingga tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung pergi menuju ke sana untuk mencari kode yang selanjutnya, agar mereka bisa membuka kotak tersebut. Namun karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka berdua, sempat terjadilah perdebatan di antara mereka, meski pada saat itu
anak buah Mumtaz terus saja memperhatikan mereka dari kejauhan. Lalu mengingat jika satu kesalahan saja bisa berakibat fatal, Jayafrat tetap pada keyakinannya karena dia tidak ingin tewas terbunuh hanya karena salah memasukkan kodenya. Dan setelah dia berhasil membuka kotak tersebut, dia merasa sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan itu seketika menghilang dikala Sekar memanggilnya dengan sebutan M. Sehingga di momen inilah, Jayafrat pun akhirnya mengungkap identitas aslinya yang ternyata bernama Maurya, yang merupakan pemimpin di kelompok Mumtaz atau sosok misterius yang selama ini sering disebut dengan panggilan M. Di mana menurut penjelasannya, dia memang sengaja mempekerjakan ilmuwan-ilmuwan dari India untuk membuat senjata pemusnah massal. Tetapi setelah dia mendapatkan uang pembayaran dari Rusia, Gupta malah mencuri sampel tersebut demi keuntungan pribadinya sendiri, sehingga membuat ketiga rekannya tewas terbunuh. Dan ketika dia mendapatkan informasi jika Gupta sempat berbicara dengan Sekar sebelum mendapatkan kematiannya, dia yakin bahwa Sekar sudah mengetahui di mana Gupta menyembunyikan botol tersebut. Oleh karena itulah di saat dia mendapatkan informasi jika Sekar tinggal di wilayah Lonpur, dia sengaja mengubah identitasnya sebagai Jayafrat agar bisa mendekatinya. Bahkan, dia hingga melukai bagian lehernya sendiri agar Sekar semakin percaya jika dia adalah anggota tim medis yang pernah ikut di medan perang. Sampai akhirnya, kini dia berhasil mendapatkan botol yang selama ini dia cari dengan memanfaatkan Sekar. Setelah mendengar semua pengakuan yang Maurya katakan, Sekar pun berpesan kepadanya untuk tidak terlalu percaya diri dengan rencananya. Karena itulah yang tanpa dia sadari malah membongkar identitasnya. Di mana pada saat mereka sedang mencari petunjuk, dia dengan lantangnya sempat menyebutkan nama lengkap Gupta yang padahal Sekar sendiri belum pernah menyebutkannya di hadapan Maurya. Kemudian di dalam penjelasannya Sekar juga menyampaikan bahwa sebelum dia pergi ke Lonpur, dialah yang sebenarnya meminta kepada Mycroft untuk membocorkan lokasi persembunyiannya kepada anak buahnya yang berkhianat. Dan sesuai keinginan Sekar, pada hari itu Mycroft sengaja berpura-pura seolah sedang menghubungi Sekar sesaat sebelum anak buahnya pergi meninggalkan ruangan. Sehingga di saat mereka sudah mengetahui bahwa Sekar berada di Lonpur, salah satu pria itu langsung memberikan informasi ini dengan menuliskannya di sebuah kertas. Kita kembali ke timeline utama setelah mendengar penjelasan yang Sekar katakan. Maurya pun terlihat sangat jengkel sebab dia berasumsi bahwa Sekar hanya sedang memainkan pikirannya saja. Sementara di lokasi yang berbeda, terjadilah sebuah invasi yang dilakukan kepada Mumtaz yang kala itu masih menunggu kepulangan mereka. Dan bersama dengan ditodongkannya senjata ke arah Mumtaz, Sekar pun menjelaskan jika dia juga memiliki seorang mata-mata yang ada di kelompok Mumtaz seperti yang mereka lakukan. Sehingga dengan adanya invasi itulah, Mumtaz akhirnya berhasil dilumpuhkan. Bahkan jauh sebelum Maurya menjalankan rencananya, Sekar juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa Mumtaz bukanlah sosok M yang sesungguhnya, di mana hal ini dia ketahui dari Gupta. Karena Gupta yakin jika Mumtaz juga diperintahkan oleh orang lain. Itu sebabnya agar bisa mengungkap sosok M tersebut, Sekar sengaja menyusun semua rencana ini termasuk membuat puisi palsu yang mereka jadikan petunjuk. Lalu bersama dengan dibunuhnya kedua anak buah Maurya oleh tim intelijen yang datang ke jembatan, Sekar pun seketika malah menghancurkan botol tersebut sehingga disinilah Maurya baru mengetahui jika cairan itu bukanlah sampel yang dia cari, melainkan hanya jus pare saja. Karena sampel yang sesungguhnya memang sudah Sekar berikan kepada Mycroft beberapa tahun yang lalu, tepatnya sebelum dia menetap di Lonpur. Sehingga dengan terungkapnya identitas Maurya, maka dia bukan lagi sebuah mitos, tapi hanya seorang penjahat yang sedang diburu oleh lembaga-lembaga India dan juga Rusia. Tidak terima dipermainkan seperti ini, Maurya yang merasa marah pun langsung menyerang Sekar, sehingga membuatnya hampir terjatuh ke dalam sungai. Tetapi karena Sekar tidak ingin membiarkannya mati begitu saja, dia sempat berniat ingin menyelamatkannya. Namun sayangnya, Maurya malah sengaja menarik tubuhnya yang membuat mereka berdua jatuh ke dasar sungai. 1 minggu kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Sekar pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia sehingga membuat orang-orang terdekatnya merasa sangat bersedih. Di mana menurut penjelasan Mycroft, adiknya memang sejak kecil tidak bisa berenang, sementara Maurya sendiri disinyalir telah melarikan diri. Namun berkat perjuangan yang dilakukan oleh Sekar, kini mereka sudah mengetahui siapa Maurya yang sebenarnya, sehingga nantinya mereka bisa menangkapnya dengan mudah. Hingga tak lama kemudian di saat Iraboti baru saja ingin masuk ke dalam mobilnya, dia pun menemukan adanya kotak berisi parfum yang sebelumnya dia berikan kepada Sekar sehingga membuatnya merasa sangat bahagia. Karena hal ini membuktikan bahwa Sekar ternyata masih hidup dan hanya memalsukan kematiannya saja. Sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Sekar Home adalah serial televisi drama kriminal berbahasa Hindi India yang disutradarai oleh Rohan Sippy bersama dengan Mukherjee. Dan Sekar Home ini merupakan sebuah adaptasi dari canon cerita Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle. Dan serial ini dibintangi oleh Kai Menon, Ranveer Sore, Rasika Dugal, Kirti Kulkari, dan Dipyendu Bhattacharya. Serial 6 bagian ini dengan setiap episodenya yang berdurasi 45-50 menit menawarkan kepada para penontonnya dengan penceritaan yang tajam dan menegangkan.
Kecerdasan Sekar yang tajam adalah senjata terhebatnya saat dia menjelajahi dua tempat para penjahat bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga, memastikan setiap pengungkapannya yang cukup mendebarkan. Episode-episode tersebut memecahkan berbagai kejahatan yang berpuncak pada pengungkapan besar pada episode terakhir. Dan untuk penampilan Kakai Menon, dia adalah jantung dalam film ini yang benar-benar bermain dengan sangat baik. Penggambarannya sebagai Sekar sangat esentrik, suka bersenang-senang dan sedikit tengil. Ranveer Sore sebagai Jaya Avrat telah mendukungnya dengan baik sebagai rekannya, sementara para aktor yang lainnya telah berkontribusi sangat baik pada narasi dalam kisah ini. Diproduksi oleh BBC Studio Production India, nilai produksi acara ini dengan tepat menggambarkan era 90-an, meningkatkan dampak drama yang signifikan. Musik latar belakang Joel Crasto berpadu dengan baik dengan serial tersebut. Acara ini berakhir dengan cliffhanger, membuat gue sendiri gak sabar untuk menanti season yang berikutnya. Dan Sekar Home adalah perubahan yang menyegarkan di antara acara-acara berteknologi maju, membangkitkan nostalgia, terutama bagi para penggemar Sherlock Holmes. Nah, bagaimana nih guys menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.